Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 4 dengan materi pengendalian sosial dan model PJBL di SMA Negeri 33 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Udah sarapan? Sudah. Wajahnya cerah-cerah ya. Oke, hari ini kita lanjut pembelajaran kita. Kalau minggu kemarin kita membahas materinya apa? Penyebaran. Hari ini kita akan membahas materinya pengendalian sosial. Untuk itu hari ini kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, ada baiknya kita berdoa dimulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Beni pengen absensi dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nindi. Nindi kenapa Nindi? Sakit apa Nindi? Demam. Sudah dikonfirmasi sama wali kelas? Oke. Nah, hari ini kita masih membahas materi mengenai pengendalian sosial. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa hari ini kita pelajari materinya adalah lembaga-lembaga yang berperan dalam mengendalikan sebuah kasus penyimpangan. Jadi, dalam setiap kasus penyimpangan ada lembaga-lembaga tertentu yang memang memiliki peran untuk mengendalikan. Enggak semua lembaga terlibat dalam satu penyimpangan, misalnya tidak. Tapi akan kita analisis kira-kira kalau penyimpangannya X, pengendalian lembaganya yang mana ya yang berperan, gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai lembaga pengendalian sosial. Sekarang semuanya lihat gambar. Apa ini? Kehilangan. Oke. Di sini terjadi kasus penyimpangan enggak? Iya. Apa penyimpangannya? Oke. Yang pertama kali terlihat adalah bonceng tiga. Bonceng tiga boleh nggak? Penyimpangan ya? Apa lagi selain bonceng tiga? Yang pakai helm cuma satu, yang terlindungi kepalanya cuma satu, yang dua di belakang tidak terlindungi. Menyalahi aturan nggak? Oke, di sini ada lembaga yang berperan mengendalikan nggak? Siapa? Jadi Polantas punya peran. Jadi kita akan menganalisis keterkaitan antara pengendalian dengan sebuah lembaga pengendalian. Oke ya, good job semuanya. Time to literasi. Silakan kalian membaca materinya terlebih dahulu. Materi sudah Bu Beni share. Bahan ajar pertemuan keempat. Silakan kalian pelajari dulu, dibaca dulu di handphone kalian. Bahan ajar yang sudah Bu Beni share. Nanti akan kita yang mau menyampaikan pendapatnya silakan raise hand ya. Silakan dibaca dulu materinya. Yuk, siapa yang mau menjelaskan materinya? Raise hand. Ayo. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sering Olivia Wahyu. Di sini saya akan menyimpulkan hasil literasi saya, yang dimana saya ingin mengusulkan peran lembaga formal dalam pengendalian sosial. Nah, di sini saya mengangkat yang peran lembaga polisian. Jadi menurut saya polisi itu adalah lembaga yang dimana dia berperan sebagai tujuannya untuk memelihara keamanan. Perkenalkan, nama saya Ina Sarisa Winarso. Saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah saya tangkap dari hasil literasi saya. Jadi peran lembaga sosial itu ada dua, ada yang pertama formal, yaitu polisi. Polisi di sini sebagai aparat negara yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan di mana polisi ini berusaha untuk mengendalikan sosial
sosial dari Indah Suci Prasasti. Menurut saya menyimpulkan apa yang saya baca, peran lembaga ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, apalagi dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu. Perkenalkan, nama saya Didi Catur Mencoro. Yang saya tangkap dari bahan ajar pertemuan keempat ini adalah yang pertama, peran lembaga terbagi menjadi dua, yaitu yang formal dan informal. Lembaga pengendalian sosial itu sangat penting untuk kehidupan di sebuah masyarakat. Karena kalau tidak adanya peran ini, banyak orang yang akan melakukan penyimpangan. Udah, kita akan tentang untuk kelima teman-teman kalian sudah menyampaikan hasil jalaninya ya. Minta semuanya tadi sudah bisa menjelaskan materinya dengan baik. Yuk kita kembali, Bu Feni akan menjelaskan kembali. Nah, tadi di sini ada beberapa lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada polisi. Sama seperti di gambar tadi bahwa perannya polisi adalah mengayomi masyarakat. Tujuannya menciptakan ketertiban. Yang kedua pengadilan, bertindak selaku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Langsung nih orang jadi berhati-hati karena mainannya adalah hukum pasal yang berlaku di Indonesia. Ada lembaga perantara yang terdapat dalam masyarakat yang tradisional. Makanya tadi Bu Beli bilang kalau di kota seperti Jakarta sudah jarang ada tokoh adat. Tokoh masyarakat adalah orang yang punya pengaruh dan wibawa sehingga dia dihormati di masyarakat. Ya. Terakhir adalah media massa, mulai dari koran, TV, radio, sosial media, itu semua efektif dalam proses pengendalian sosial. Oke, sekarang Bu Beni minta kalian mengerjakan tugas proyek membuat infografis, ya. Di sini ada kasus-kasusnya, mulai dari LGBT, ini typo ya. LGBT, bully, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, tawuran dan mencontek. Silakan kalian duduk berkelompok, kerjakan infografisnya berdasarkan tema yang kalian sudah tentukan. Oke, yuk silakan buat dikerjakan infografisnya. Di kelompok 4 mengangkat kasus penyalahgunaan narkoba. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu narkoba menurut Jack Boss. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis. Dalam kasus ini ada dua lembaga yang berperan, yaitu lembaga BNN atau yang disebut Badan Narkotika Nasional. Yang kedua adalah lembaga kepolisian. Akan menjelaskan tentang pelecehan seksual. Oke, menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non fisik. Kami akan menarik kesimpulan. Kalian sering banget kan ngedengar kasus-kasus pelecehan seksual ini terjadi hanya pada perempuan. Namun, akhir-akhir ini banyak juga kasus pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki loh. Jadi, kita sebagai seorang manusia harus bisa menjaga diri dan berhati-hati dalam menjalani kegiatan.
dan jangan mudah ditipu orang lain. Menjelaskan infografis dari LGBT. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu pengertian LGBT. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan ini yang kami di sini sebagai penutup dari presentasi sosiologi. Jadi kita mengambil tema LGBT. Pertama, pengertian LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Awalnya pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk berujung pada kelompok homoseksual dan transgender. Sekarang singkatan ini melingkupi lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, semuanya tadi sudah menjelaskan. Ya, ayo semuanya duduk lagi yang rapi. Ya, duduk lagi yang rapi. Semuanya tadi sudah menjelaskan proyek infografisnya dengan sangat baik. Hasil-hasilnya juga cantik-cantik, bagus-bagus. Nanti semuanya akan dapat nilai proyeknya. Nah, untuk itu Bu Beni pengen adanya kuis. Yuk, silakan di-scan barcode-nya. Ayo silakan di-scan barcode-nya. Sudah di-scan? Yuk, yang sudah boleh silakan langsung dimulai permainannya. Sudah semuanya mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Jadi dapat Bu Penny simpulkan bahwa kalian semuanya memahami materinya dengan baik karena sudah bisa menjelaskan dan juga bisa mempresentasikan infografi, bahkan sudah bisa menjawab kuis-kuisnya dengan baik. Di sini Bu Penny seperti biasa yang mau menyimpulkan kesimpulan pembelajaran dapat lagi skor bintangnya. Yuk, di sini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Raise hand. Bu Penny hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 3 orang. 3-3-nya maju. Kakak, nama saya Sarah Olivia Wahyu. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari materi hari ini, yaitu pemeran lembaga sosial, yang dimana arti lembaga peran sosial ini adalah lembaga yang mengatur agar tata cara kehidupan kita dapat tertib dan nyaman juga tentram. Peran lembaga formal. Nah, yang tadi udah ada pelecehan seksual yang dilembagai oleh Komnas HAM, dan contohnya yang lain narkoba yang dilembagai oleh BNN. Nah, yang kedua ada peran lembaga yang informal, yaitu yang contohnya yang tadi LGBT di Aceh. Nah, itu dilembagai oleh tokoh-tokoh masyarakat di daerah Aceh tersebut. Oke, lanjut. Jadi ini saya akan memaparkan hasil presentasi teman-teman tadi. Jadi di situ banyak kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga, contohnya itu pelecehan seksual, tawuran. Tawuran itu ditangani oleh lembaga pendidikan dan sosial. Terus ada penyalahgunaan narkoba ditangani oleh kepolisian. Oke, tepuk tangan untuk 3 teman saya yang sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita dengan sangat baik ya. Tepuk tangan sekali lagi. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Semuanya sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita dengan baik. Persiapkan diri kalian. Minggu depan kita PAS. Materinya adalah penyimpangan dan pengendalian sosial. Soalnya pilihan ganda, ya materinya hanya 2 itu aja. Oke, terima kasih semua.